Selamat berjumpa kembali di forum kita bersama Insights on Innovation, sebuah kanal pengetahuan dari Prodi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Baik saudara-saudara, hari ini kita mempunyai tamu istimewa, bukan orang luar tapi orang dalam. Jadi sama-sama dari Prodi MD KIK UGM, yaitu Dr. Agus Heriwanto Hatna. Ya. Sebelum saya mengajak berbincang dengan beliau, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu siapa Dr. Hatna. Dr. Agus Heriwanto Hatna, yang saya biasa memanggilnya dengan sebutan akrab Mas Hatna, adalah alumni UGM yang setelah lulus dari program S1 Administrasi Negara Visipol UGM pada 1993 memilih untuk tetap berkiprah di UGM dan menjadi dosen. Nah, dosen yang berprestasi ini kemudian sambil tetap mengajar, meneruskan studi S2-nya di jurusan yang sama, Administrasi Negara, yang sekarang berganti nama menjadi Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM. Sementara itu, gelar doktornya pada Public Administration didapat dari University of Duisburg, Essen, Jerman pada 2006. Mas Hatna tidak hanya aktif di jurusan atau fakultasnya, tetapi juga di lembaga penelitian UGM yang sangat maju, yaitu Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, PSKK UGM. Di lembaga ini, Mas Hatna pernah dipercaya menjadi kepala, yaitu pada periode 2015-2018 dan periode 2013-2014. Meskipun sibuk di lembaga penelitian PSKK, Mas Hatna tidak mengabaikan jurusan atau departemen yang membesarkannya. Beliau pernah dipercaya untuk memimpin jurusan Administrasi Negara yang ketika Mas Hatna memimpin telah berubah nama menjadi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM pada 2019-2020. Suami dari Profesor Triana Hertiani PhD, Wakil Dekan Fakultas Farmasi UGM, dan ayah dari Abyan dan Azahra ini juga menjadi orang penting di salah satu prodi di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Lintas Disiplin UGM, yaitu Program Studi Magister dan Doktor Studi Kebijakan yang sekarang telah berganti nama menjadi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan MDKIK UGM. Beliau menjadi kolega saya dalam mengembangkan prodi tersebut hingga ke tingkat kemajuan yang dicapai sekarang. Setelah sekian lama beliau dipercaya mengelola program S2 di prodi tersebut, mulai tahun ini beliau mendapat kepercayaan untuk mengelola program S3-nya. Keahlian Mas Hatna adalah dalam kebijakan publik, reformasi pemerintahan, dan kepemimpinan. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang tentang salah satu tema penting yang menjadi ekspertisnya Mas Hatna dan dipelajari di prodi kami, yaitu tentang kepemimpinan di birokrasi publik. Mari kita sapa tamu istimewa kita sekarang. Selamat pagi Mas Hatna. Selamat pagi Prof. Muhadjir. Ya, terpaksa kita melepas masker ya, karena kita ingin supaya wajahnya itu kelihatan ya.
Dan saya juga melepas tadi kita memakai ya karena alasan COVID ya. Tapi kita menjaga jarak sehingga mudah-mudahan kita terbebas ya dari kemungkinan COVID ya. Baik Mas Hadna, ini kita berbincang ria ya. Sekarang ini di ruang yang dulu Mas Hadna dan saya pernah menjadi kepala ya. Di ruang kepala PSKK UGM ya. Baik, dan temanya adalah mengenai salah satu ekspertisnya Mas Hadna, yaitu mengenai kepemimpinan ya. Dan kepemimpinan kita fokuskan itu di sektor publik. Karena memang itulah fokus kajian kita itu. Tapi barangkali publik perlu tahu itu. Ada kepemimpinan di sektor publik. Di mana letak kekhasannya ini dibandingkan misalnya kepemimpinan di sektor swasta itu. Mungkin dapat dijelaskan. Ya, jadi terima kasih nih Prof. Muhadjir ya, saya diundang di acara Insight on Innovation ini. Jadi satu kehormatan bagi saya, dan ini apalagi di situasi pandemi, Prof. Muhadjir masih semangat ya, untuk memberi kuliah online terus ini melalui YouTube. Dan ini saya kira sangat bermanfaat ya, dari kebetulan saya dan Prof. Muhadjir kan juga mengelola prodi ini. Hal seperti ini sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa ya, karena kuliah kita masih secara online ini. Nah, jadi kembali pada pertanyaan Prof. Muhadjir tadi itu, soal tentang kepemimpinan di sektor publik ya. Ini menarik kalau kita lihat definisinya dulu mungkin Prof. Jadi kita pahami pertama mungkin dalam konteks undang-undangnya kita dulu. Kita mengenal bahwa di dalam undang-undang kita tentang pemerintahan ini dan undang-undang tentang ASN itu kan dikenal 3 lembaga ya. Lembaga pertama adalah lembaga negara, yakni lembaga yang melakukan tugas untuk dan atas nama negara, seperti presiden, DPR, hakim itu adalah lembaga negara. Kemudian yang kedua adalah lembaga pemerintahan, ya, itu adalah lembaga yang melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, tapi bukan untuk dan atas nama negara, ya seperti kementerian sebenarnya itu adalah lembaga pemerintahan. Kemudian ada lembaga penunjang itu. Nah, lalu di mana sebenarnya kepemimpinan sektor publik itu, ya. Nah, ini yang menarik untuk kita lihat di dalam peraturan perundangan kita. Kalau disebut di dalam undang-undang kita tidak mengenal yang namanya lembaga publik, tapi lembaga negara atau lembaga pemerintahan itu. Jadi kalau di sini adalah adanya pejabat negara atau pejabat pemerintahan itu. Nah, itu di dalam peraturan perundang-undangan kita itu mengatakan begitu. Tapi bagi saya dua-duanya adalah pejabat publik, karena apa yang dilakukan oleh mereka itu untuk dan atas nama publik, dan apa yang dilakukan mereka itu juga punya implikasi pada pejabat publik itu. Nah, inilah cirinya yang pertama kita harus pahami tempatnya ada di sana. Nah, kalau kemudian ditanya, oh kalau gitu bedain dengan swasta, berarti kan ini posisinya di sektor private ya. Yang menarik bahwa pejabat publik atau yang tadi yang saya mengkategorikan menjadi ada pejabat negara dan pejabat pemerintah ini, dia munculnya bisa karena elected official ya, dipilih oleh rakyat secara langsung maupun tidak langsung, maupun juga appointed sebenarnya. Nah, itu di dalam pejabat negara dan pejabat pemerintahan kita mengenal itu. Nah, ini berarti mereka ciri pokoknya itu ada pasti karena ada undang-undangnya, ya. Itu jadi munculnya itu ke sana, pasti di drive oleh yang namanya undang-undang lah, peraturan perundangan. Sementara kalau kepemimpinan di sektor private ini lebih banyak didorong oleh di drive ya oleh private atau pasar. Bagaimana kalau kita bedakan itu dari for-nya ya, kan ada public atau kemudian kata lawannya kan private ya. Jadi kalau pemimpin di birokrasi publik itu adalah pemimpin for public. For public-nya itu bisa dalam dua pengertian ya. Secara sempit itu adalah for-nya itu adalah birokrasi tadi ya. Karena dia memimpin aparat birokrasi ASN ya. Tapi itu for yang sempit. For jauhnya itu adalah
masyarakat karena dia menjadi pemimpin bagi masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Apa kira-kira begitu? Ya, saya setuju Prof. Muhadjir. Karena ini perlu yang menurut saya saya menangkap memang ada kesalahan barangkali di dalam memahami, dianggap bahwa yang namanya pejabat publik itu hanya for organisasi publiknya. Itu yang menurut saya salah, karena kalau sudah dilabeli dengan publik, dia itu ya bertindak untuk dan atas nama publik. Jadi ini yang harus ditekankan saya kira. Ini. Dan ini juga link juga dengan ini persoalan ini yang namanya leader itu kan kata lawannya kan follower. Nah, leader itu adalah to lead the follower. Pertanyaannya siapa followernya? Pemimpin di sektor publik, birokrasi publik, siapa kemudian yang menjadi follower dari pemimpin di sektor swasta gitu ya. Kalau di sektor swasta itu kan bukan ASN ya, tapi aparatur swasta ya. Pegawai swasta. Apa namanya itu ya? Pegawai swasta itu menjadi followernya ya. Dan for-nya adalah for profit ya, profit yang bisnis. Tapi kalau organisasi publik, for-nya itu adalah publik, tapi melalui upaya mengendalikan perilaku para ASN-nya, kan kira-kira begitu ya, Mas Hadna ya. Betul. Ada directly dan indirectly dalam fungsi kepemimpinan dia. Kalau dia sudah pejabat publik, yang pasti ada yang pejabat publik yang memang directly dia melayani publik. Itu langsung melayani publik ya dalam pejabat-pejabat katakanlah di dinas perizinan barangkali. Dia pasti followernya itu yang masyarakat dengan segalanya, tapi bahwa dia ada yang indirectly ya melakukan itu dalam rangka di dalam organisasinya untuk publik. Nah, itu. Ada yang Mas Hadna ya, yang perlu kita klarifikasi ya ketika kita menyebut pemimpin di birokrasi publik ya. Pemimpin di birokrasi publik atau pemerintahan itu bisa kita maknai sebagai pemimpin birokrasi, tapi mungkin untuk tingkat tertentu bisa kita maknai dengan pemimpin politik. Meskipun pemimpin politik itu dalam pengertian yang mungkin lebih pas itu bisa dikenakan kepada kepala partai, karena dia mengepalai partai politik, membawai orang-orang di partai politik, tapi juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan dari para konstituennya di masyarakat ya. Itu kalau ketua partai. Tetapi presiden, kemudian gubernur, bupati, itu apa juga kita jelaskan selain mereka adalah pemimpin birokrasi, mereka ada juga pemimpin politik. Atau lebih kuat yang mana di situ? Nah, ini menarik diskusinya. Saya merujuk dulu dari undang-undang ya yang kita miliki, bahwa seperti jabatan presiden, kemudian ketua DPR dan hakim itu kan pejabat negara. Nah, khusus presiden dalam hal ini, dia elected official, dia pasti dipilih. Prosesnya pasti politik. Nah, itu kan. Dia prosesnya politik. Sama dengan gubernur, bupati, wali kota ya. Tapi ini ada yang menarik, Prof. Nanti kalau diskusi di beberapa, karena ada dua aliran nih. Yang gubernur, bupati, wali kota, ada pakar yang mengatakan dia bukan pejabat negara. Nah, ini tergantung pada memandang soal otonomi daerah itu dipandang sebagai apa. Betul. Kalau dia murni otonomi daerah itu kewenangan lokal yang itu direkognisi sebagai kekuasaan daerah, maka bupati, gubernur, wali kota itu adalah pejabat politik dan itu sah mereka untuk menjalankan fungsi politik. Dan gini, itu juga ruwet lagi. Yang namanya pejabat politik itu mungkin bukan hanya elected. Ada pejabat politik yang juga appointed. Seperti misalnya menteri. Nah, ini kekacauannya begitu. Kalau kita kembali pada undang-undangnya, mereka itu adalah pejabat pemerintahan, menteri kan. Itu mereka itu pejabat pemerintahan. Jadi dia itu bertindak dan bukan atas nama negara. Ya, jadi dengan kata lain dia fungsinya itu sebenarnya memang pelayanan publik dan dia pejabat pemerintahan bukan politik gitu. Tapi kan negara kita tidak menganut seperti itu. Nah, ini yang kemudian secara kalau dilihat teorinya kemudian sepertinya menyimpang gitu, bahwa menteri itu murni appointed official tapi dia sebenarnya rasanya politik gitu. Nah, ini yang menarik itu adalah memang di negara kita ini ya. Jadi posisi menteri itu sebenarnya adalah
dalam teori kita administrasi publik elected atau appointed gitu. Iya. Tapi kita kan nggak menganut sepenuhnya bahwa dia appointed itu. Padahal di dalam teori sebenarnya kita mengatakan itu adalah appointed. Artinya kalau seperti zamannya Pak Harto dulu, itu kan dipilih sepenuhnya oleh presiden. Itu semuanya appointed itu. Iya, appointed. Wong gubernur bupati juga appointed. Iya, appointed. Kalau sekarang kan enggak. Ya itu pasti harus ada partai, nggak mungkin betul, walaupun itu ditunjuk presiden. Ya. Nah, ini yang apa ya namanya? Ada bias-bias seperti ini adalah praktek kebijakan yang mungkin berbeda dengan teori dan barangkali berbeda dengan peraturan perundangan yang ada di negara. Oke, baik. Tapi begini Mas Hadna ya. Ini ketika kita memilih tema ya, Mas Hadna sih yang memilih tema ini ya. Kepemimpinan di birokrasi publik, sepertinya tekanan yang mau diberikan itu adalah bagaimana si pemimpin di birokrasi, mungkin itu artinya wali kota, bupati, mungkin artinya gubernur, tapi mungkin juga bisa artinya itu kepala apa namanya itu sekda ya, itu juga. Nah itu bagaimana memimpin ke dalam birokrasi. Sebelum kepada masyarakat gitu. Barangkali itu yang mau kita tonjolkan ya. Iya. Atau dua-duanya? Tentu saja yang pertama harus ibaratnya dia harus selesai dulu dengan dirinya dan organisasinya. Oh iya. Para pemimpin itu pasti harus begitu. Jadi dengan teori macam apapun, apakah mau teori Gridman yang dulu ya, teori multifacet yang sekarang, teori swarm leadership dan sebagainya. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, itu Anda harus selesai dulu dengan diri Anda dan organisasinya sebelum Anda melayani orang lain di luar organisasinya. Oke, harus selesai dulu dengan dirinya dan organisasinya. Kapan dikatakan selesai? Semestinya ini yang menarik juga, bahwa kepemimpinan di dalam organisasi publik kita itu harus ada seleksi gitu. Ya, harus ada seleksi yang memilih betul-betul apakah seorang di ASN itu layak atau tidak untuk menjadi seorang leader. Jadi kalau proses pengangkatan sekarang itu kan lebih faktor senioritas. Ya, karena pangkat, golongan, sudah 4A, 4B, ini boleh jabat. Berarti kapasitas memimpin itu harus menjadi kriteria menonjol. Betul. Ya? Harus itu. Sementara kapasitas kepemimpinan kadang-kadang tidak terkait dengan kepangkatan, kadang-kadang tidak terkait dengan usia. Senioritas. Saya lebih percaya pada kompetensi. Kalau bahasa mudahnya kita daripada persoalan tentang golongan dan senioritas gitu. Bisa nggak kita coba spesifikkan tentang kompetensi itu? Kompetensi seorang pemimpin di birokrasi itu apa yang menonjol harus ada? Kalau sekarang yang paling ditonjolkan di dalam kepemimpinan kita di sektor publik itu kan persoalan kepatuhan, compliance gitu. Kalau Anda disebut pemimpin yang berhasil kalau dalam organisasi publik itu adalah kalau Anda patuh terhadap aturan, terhadap SOP, terhadap petunjuk dari atasan. Itu kriteria utama di dalam birokrasi publik kita. Bagi saya ini adalah yang menjebak inovasi itu. Ini nggak mungkin kalau dalam cara seperti ini. Maka yang penting bagi saya adalah kompetensi utamanya adalah ketika dia bisa keluar dari jalur itu. Dia harus berani ambil risiko tanpa harus melanggar undang-undang atau apa. Nah, itu yang disebut dengan inovasi menurut saya, Prof. Gitu. Saya kira itu link ke situ. Dan mungkin kita perlu memberikan fokus di situ ya. Jadi kualitas seorang pemimpin di birokrasi itu salah satunya dilihat seberapa jauh inovativeness-nya, keinovatifannya gitu. Nah, kalau melihat seperti itu ya, bagaimana problem in practice ya, kepemimpinan birokrasi di Indonesia sekarang ini? Problemnya pertama adalah regulasi kita itu terlalu rigid, kaku. Jadi saya menggambarkan contoh saja. Setiap tahun itu kan keluar Permendagri. Untuk pemimpin di daerah ya, birokrasi publik di daerah. Setiap tahun itu ada Permendagri dikeluarkan untuk mengatur tentang penganggaran program kegiatan itu, perencanaan di daerah. Semuanya tertata di dalam item-item anggaran, nama program kegiatan itu sudah
tercantum di situ. Ini membuat persoalan karena kemudian tadi yang saya sebut bahwa kepatuhan itu kan menjadi nomor satu di dalam birokrasi publik kita. Mereka tidak berani keluar dari yang ditentukan di dalam Permendagri itu. Nah, ini akibatnya mereka tidak bisa berinovasi karena takut keluar dari jalur itu dianggap sebagai temuan nanti. Nah, apalagi bahwa keputusan membuat program inovatif itu dianggap tidak sesuai dengan proses-proses administratif maupun politik. Nah, itu bagi seorang pejabat publik, ketakutan yang sangat besar itu adalah kalau kemudian inovasinya itu dianggap sebagai temuan. Nah, temuan itu artinya yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini sudah ketakutan sekali. Ini pertama ada regulasi ya. Kedua adalah birokrasi kita itu kan memang masih sangat paternalistik gitu, Prof. Jadi kan kita tahu ini paternalistik ya budaya birokrasi di banyak negara pun juga terjadi seperti itu. Dan kita juga karena budaya kita juga mengakui pada posisi seperti itu. Nah, ini kepatuhan tadi pada senioritas itu juga menjadi sangat penting itu di dalam kriteria mereka untuk naik pangkat dan sebagainya. Nah, pendidikan aparatur sipil negara kita itu juga dididik seperti itu saya melihat. Jadi masih kurang menurut saya soal inovasi. Nah, kita masih menghadapi dua hal itu pada regulasi, pada sifat birokrasi yang paternalistik itu. Plus yang ketiga adalah saya melihat pada netralitas birokrasi kita itu yang tidak terjadi. Karena persoalan intervensi. Ya, kalau jabatan tadi di tingkat daerah ada gubernur, wali kota, bupati, mestinya politik mengintervensinya itu berhenti sampai di situ saja. Nggak usah mengintervensi sampai yang namanya sekda, apalagi sampai kepala dinas. Ya, oke ya. Jadi ada hambatan-hambatan birokrasi ya, hambatan-hambatan regulasi dan sebagainya yang membuat pemimpin itu tidak bisa tampil secara optimal. Sehingga kapasitas dirinya, kemampuan inovasinya itu tidak bisa teraktualisasi gitu. Tapi di tengah persoalan itu kita akan mempunyai contoh-contoh yang baik ya, best practice ya. Mungkin kita bisa menyebut beberapa ya. Saya tidak tahu apakah Jokowi termasuk dalam contoh yang bisa menjadi benchmark ya, atau mungkin Menteri Risma, atau mungkin ada Gubernur Ganjar Pranowo atau siapa itu. Nah, orang-orang yang menonjol ya sebagai pemimpin birokrasi itu, bagaimana kita bisa melihat? Artinya dikaitkan dengan hambatan-hambatan birokrasi ini. Kenapa bisa muncul pemimpin seperti ini di tengah birokrasi yang penuh dengan hambatan tadi itu? Bagi saya yang pertama harus dipahami bahwa pemimpin di sektor publik mestinya harus melembaga, Bang. Dia berada di dalam sebuah sistem yang capable, yang sustainable lah. Maaf. Nah, kemunculan dari pimpinan pemimpin kita itu yang inovatif tadi, tentu saja sangat kita harapkan nih. Tetapi pertanyaan kita selalu bertanya bahwa apakah mereka yang menonjol itu bisa menularkan itu di dalam sebuah sistem lembaga yang sustainable gitu. Karena setelah dia mundur, balik lagi kemudian pada isu-isu yang lama betul. Nah, ini kalau seperti ini tentu saja pertanyaan kita ya. Jadi pemimpin ini lebih merupakan ekspresi pribadinya, ya, atau ini adalah sebuah sistem gitu. Ya, jadi artinya pemimpin baik di Indonesia itu lebih bersifat kasuistik ya, bukan muncul secara sistemik. Karena ada persoalan sistem yang masuk ke gejala. Saya sangat apresiasi pada pemimpin-pemimpin kita tadi yang disebut Prof. Muhadjir tadi. Kehadiran mereka penting, tapi bagi saya mereka sepertinya seharusnya itu belum selesai tugasnya. Tugasnya baru selesai kalau kemudian kepemimpinannya itu bisa melembaga di dalam organisasinya itu. Nah, itu yang disebut berhasil kalau menurut saya. Itu. Juga ini Mas Hadna ya, di samping itu ya, ada juga persoalan di dalam hal suksesi kepemimpinan. Jadi bisa ada contoh pemimpin yang berhasil ya, wali kota yang berhasil. Atau mungkin gubernur yang berhasil ya, dan dia penuh dengan inovasi. Tapi ini nggak bisa diteruskan oleh suksesornya gitu.
Nah, dan mungkin kita bisa memberikan contoh ya, seperti itu. Bagaimana kita menjelaskan fenomena seperti itu? Di mana letak masalahnya? Letaknya masalahnya di individu, di sistem, atau di mana itu? Pertama mungkin di sistem, Prof. Jadi memang sistem kita itu kan memang sistemnya parsial kalau saya sebut ya. Jadi satu periode itu ya satu periodenya orang tertentu. Jadi bukan satu periodenya sistem, entah itu daerah, organisasi atau apa. Gitu. Ya, ketika si pemimpin itu hanya berada dalam satu sistem yang dia secara individual itu muncul, ya sudah kalau dia pergi ya selesai gitu. Jadi pertama saya kira problemnya memang ada di sistem kita. Sistem politik jelas. Jadi pertama saya mengatakan bahwa kader-kader di dalam politik itu pertanyaannya itu gimana sih nyarinya mereka itu. Ya. Kok menghasilkan, terus terang kalau saya katakan, saya jujur aja, lebih banyak menghasilkan kader politik yang transaksional ketimbang yang visioner ya, yang punya pemikiran untuk negara bangsa jangka panjang dan sebagainya. Ini berarti kan ada sistem rekrutmen politik yang tidak beres di negeri ini, khususnya ada di kalangan partai politik. Betul. Ya. Nah, sistemnya itu pertama di sana. Kedua, bahwa di dalam sistem birokrasi kita itu juga tidak mendorong seperti itu. Yang tadi saya katakan ada banyak persoalan di dalam regulasinya kah, di dalam budayanya kah, dan persoalan-persoalan manajemen, sistem manajemen kita itu yang belum memadai untuk mengembangkan inovasi, pemimpin yang inovatif itu loh. Nah, itu pertama saya melihat di sana. Baru kemudian memang pada aspek personal, ya tadi ya, bahwa banyak pemimpin itu ya kadang seni itu, Prof. Kalau saya mengatakan itu seni, kadang ya multifaset barangkali ya cocok ya. Ketika ada sesuatu yang harus kita hadapi dalam kondisi seperti itu, kira-kira gaya kepemimpinnya itu harus seperti apa? Oh, kalau situasi yang Y misalnya harus seperti apa? Itu kalau pemimpin yang kaku, satu muka yang beratnya ya mungkin ada persoalan. Kemudian menjadi nggak tepat ya. Iya, ini ada persoalan individual, kapabilitas dan sebagainya. Baik, ya saya kira sudah panjang sekali kita berbicara ya mengenai isu kepemimpinan ya di dalam birokrasi publik ya. Nah, kemudian kita tahu masalahnya. Then what the solution? Apa yang perlu dilakukan ya oleh negara ini ya, oleh pemerintah ya, oleh para pemimpin ya, di pemerintahan pusat atau daerah, agar supaya proses kaderisasi pemimpin khususnya di birokrasi publik itu bisa berjalan secara lebih efektif, sehingga ke depan kita mempunyai pemimpin yang berkualitas untuk memimpin birokrasi publik di Indonesia, apakah itu di pusat atau di daerah. Pertama adalah kalau kita bicara dia elected official, berarti harus ada perubahan di dalam sistem rekrutmen politik kita. Itu harus saya mengatakan bagaimana cara sistem politik kita, kalau saya lebih suka itu yang sistem politik yang murah, tapi menghasilkan kader partai yang betul-betul adalah capable, yang kompeten. Itu harus dirubah itu. Kedua adalah bahwa di dalam sistem birokrasi kita itu yang memang kalau saya mengatakan kita belum berada di dalam situasi yang kondusif menghasilkan pemimpin yang inovatif. Karena banyak tadi yang saya sebut persoalan pada regulasi, pada sistem manajemennya, budaya birokrasi kita dan sebagainya. Ini masih ada persoalan. Ya. Jadi bahwa pemerintah pada saat ini itu sudah berupaya mendorong inovasi, ya, menghargai dengan itu kita hargai, tapi upaya itu bagi saya belum cukup. Harus ada perubahan yang menurut saya memang sangat mendasar di dalam sistem pemerintahan kita mendorong inovasi tadi. Dan inovasi ini harus dihargai betul-betul. Tadi saya katakan bukan sekedar di permukaan gitu. Ya. Kalau yang sekarang kan memang ya saya katakan penghargaan itu pada masih di permukaan. Tapi persoalan mendasarnya kan sebenarnya pada sistem itu yang seharusnya bisa menghargai pemimpin yang inovatif. Dan itu belum ada dukungan di dalam regulasi kita. Saya kadang berpikir apakah perlu kita sebenarnya membuat peraturan perundang-undangan yang mendorong inovasi leadership itu, ya, dan melindungi mereka, gitu. Karena dalam banyak hal
Inovasi tidak muncul ketika kita berhadapan dengan peraturan yang berbeda. Nah itu membuat mereka menjadi takut. Sebenarnya mereka inovatif, tapi mereka kan ya namanya pemimpin itu kan manusia pengen cari selamat juga lah. Nah ini tidak dilindungi juga gitu. Dan ketiga saya kira adalah pada bagaimana kontrol publik berperan besar di dalam hal ini adalah mendorong pasti itu civil society yang kita harapkan bisa mengontrol inovasi tadi. Jadi kalau kita sebut kontrol publik dalam inovasi tidak hanya menyalahkan gitu. Jadi publik itu jangan hanyalah pokoknya itu pemimpin jelek dan sebagainya. Nah itu saya kira tidak penting. Tapi sebagai civil society, sebagai masyarakat itu juga harus solutif. Nah, kan bahasanya sekarang itu solutif. Baik. Gitu kan. Baik, saya kira sudah sangat jelas ya dari Mas Hadna tadi ya. Jadi poin pembicaraan kita itu mengenai tema kepemimpinan di birokrasi ya. Yang itu kita jelaskan tadi secara komprehensif ya. Dan kaitannya atau perbedaannya dengan kepemimpinan di sektor lain, misalnya swasta, atau juga perbedaannya dengan kepemimpinan pada tataran politik ya. Meskipun pemimpin di birokrasi itu pada tingkat tertentu adalah juga pemimpin politik, karena mereka bukan hanya bertanggung jawab kepada birokrasi yang dipimpinnya, tapi juga kepada publik yang juga dipimpinnya juga. Makanya pejabat publik itu. Pejabat publik. Itu. Nah di sini ternyata tidak sederhana itu, karena di dalam praktek sulit kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Berkualitas dalam pengertian inovatif ya, berkualitas dalam pengertian efektif ya, bisa mencapai tujuan publik yang dicanangkannya. Nah dan dalam hal ini ada banyak masalah ya yang kita hadapi, ada masalah yang sangat sistemik ya terkait dengan sistem peraturan perundang-undangan, tapi juga yang terkait juga dengan yang sifatnya itu sosial barangkali ya, tentang bagaimana penerimaan masyarakat terhadap pemimpin yang inovatif, kontrol masyarakat terhadap pemimpin inovatif, dan juga ruang yang leluasa bagi pemimpin untuk mengembangkan inovasi-inovasinya. Nah di sini regulasi harus diatur agar lebih longgar untuk bisa memunculkan inovasi-inovasi dari para pemimpin di sektor publik. Nah, ini harapan kita bersama ya. Harapan kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembangkan sistem yang lebih positif ya untuk lahirnya pemimpin-pemimpin di sektor publik yang berkualitas, sehingga hal demikian nanti bisa membawa negara kita menjadi lebih maju lagi. Kira-kira itu begitu Mas Hadna ya? Saya kira begitu Prof, setuju sekali 100% gitu. Baik, terima kasih Mas Hadna atas waktu yang diberikan, dan kita sudah selesai wawancara kita kali ini, dan kita akhiri, sampai jumpa di episode berikutnya.